Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil meringkus terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Imbas dari kemarau, 170 hektar lahan persawahan di kota Jambi mengering. Polsek Wonosobo membongkar dan membakar bangunan semi permanen yang diduga sebagai base camp narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Selasa 13 Agustus 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Zer Akbar, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Bogal informasi Jambi Hari Ini, Saudara. Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tak hanya menyulitkan proses pemadaman, kencangnya hembusan angin juga menyebabkan api cepat meluas untuk membakar area hutan dan juga perkebunan milik warga. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Rawademit, Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi pada Senin kemarin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Meski tim terpadu Karhutla dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni bekerja keras dalam pemadaman api, namun api cukup sulit dikendalikan akibat kencangnya hembusan angin. Dandim 0419 Tanjab Letkol Armet Dwi Sutaryo dan Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki terlibat aktif dalam pemadaman hingga api benar-benar padam. AKBP Agung Basuki mengatakan, meski belum diketahui penyebab kebakaran, namun pihaknya telah menerima informasi ada seseorang yang melarikan diri saat terjadinya Karhutla. Bahkan pihaknya mengamankan satu bilah parang panjang di lokasi kejadian. Pihaknya saat ini masih terus mendalami penyebab Karhutla. Ini kami bersama Bapak Dandim dan juga stakeholder terkait. Kita mendatangi TKP, kita mengumpulkan keterangan para saksi yang pertama kali melihat api. Ya, dari keterangan saksi yang kita dapatkan tadi, ada sempat melihat seseorang yang diduga pemancing. Ya, tentunya kita sebagai aparat penegak hukum, kita menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang memiliki hobi mancing yang di tempat-tempat yang kebun maupun lahan yang rawan kebakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api. Dandim 0419 Tanjab Letkol Armet Dwi Sutaryo mengatakan, seluruh pihak harus terlibat aktif dalam penanganan Karhutla, khususnya masyarakat dan pihak perusahaan sebagai pemilik lahan. Hari ini setelah menerima laporan dari Satgas Karhutla yang di Pos Betara 10, bahwa di sini ada di daerah Rawademit, Kecamatan Betara ada kebakaran hutan dan lahan ini yang seperti yang kita lihat di belakang ini. Dan saat ini tim kami sudah bahu-membahu dari Kodim, dari Polres, dari RPK, WKS, Petro maupun masyarakat, Manggala Agni, mudah-mudahan dapat kita atasi. Pemadaman api di lahan kebun sawit itu berlangsung hingga malam hari. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Seorang terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Tanjung Jabung Barat kembali diringkus tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Pelaku diamankan setelah nekat membakar ranting kayu hingga mengakibatkan sejumlah lahan di kawasan konservasi orang utan dan gajah terbakar. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil meringkus terduga pelaku yang nekat membakar hutan dan lahan di kawasan Desa Margorukun, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kaur Pensatbit Humas Polda Jambi, Kompol Erwandi membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaku diamankan di lokasi kejadian saat tim Satgas Karhutla melakukan pemadaman. Dari pengakuan pelaku, kejadian tersebut bermula saat dirinya sedang membakar sejumlah ranting kayu. Hembusan angin yang kuat membuat api terus meluas hingga membakar 2 hektar lahan dan kawasan konservasi orangutan dan gajah di Frankfurt Zoo Society. Jadi saudara sampai ini itu dia masuk ke dalam wilayah hutan konservasi
konservasi gajah dan orangutan di Desa Margo Rukun Kanal 23 Jalan 550 PTWKS Distrik 5 Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terduga pelaku saat ini telah dimintai keterangan di Polres Tanjung Jabung Barat. Api di lokasi kejadian telah berhasil dipadamkan oleh petugas Karhutla. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kebakaran lahan akibat pembakaran sampah kembali terjadi di kota Jambi. Lahan setengah hektar di kawasan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur hangus terbakar akibat pembakaran sampah sembarangan. Api memumbung tinggi di lahan milik warga di kawasan Jalan Baru, Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Senin malam. Api terus membesar seiring dengan keringnya rerumputan serta tiupan angin yang kencang. Kobaran api dan asap yang menutupi jalan sempat membuat warga yang melintas di Jalan Baru panik. Apalagi kawasan tersebut berada di dekat pasar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 6 unit mobil pemadam menuju lokasi. Api baru dapat dipadamkan setelah 30 menit petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, sumber api berasal dari sampah yang dibakar dan ditinggal warga. Hembusan angin yang diperkirakan membawa bara api sehingga membakar setengah hektar lahan yang kering tersebut. Mustari Afandi menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan saat musim kemarau. Ari Haryono, Ashar, TVRI Jambi melaporkan. 21 insiden kebakaran lahan terjadi di Kota Jambi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ashar Fatalangi. Selamat sore, Ashar. Selamat sore, Septi. Ya, Ashar, apa saja penyebab kebakaran lahan di Kota Jambi? Ya, selamat sore, Septi dan pemirsa. Dapat saya laporkan, tugas pemadam kebakaran Kota Jambi mencatat kurang lebih 21 insiden kebakaran lahan yang terjadi di Kota Jambi. 20 insiden kebakaran lahan itu terjadi dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah kecamatan yang ada di Kota Jambi. Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan tingginya kebakaran lahan yang terjadi di Kota Jambi dalam beberapa bulan terakhir ini selain dipengaruhi oleh faktor cuaca yang hingga saat ini masih memasuki puncak musim kemarau. Kebakaran itu sendiri juga disinyalir dipengaruhi oleh pula oknum masyarakat, di mana kebakaran itu diduga sengaja dibakar oleh oknum masyarakat maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh oknum masyarakat. Hal ini dipastikan dari beberapa insiden kebakaran yang telah terjadi di Kota Jambi dalam beberapa pekan terakhir, di mana insiden kebakaran itu sendiri disinyalir diduga disebabkan oleh ulah oknum masyarakat itu sendiri. Demikian, Septi. Ya, Ashar, lalu berapa luasan lahan yang terbakar di Kota Jambi hingga saat ini? Ya, Septi, akibat tingginya intensitas kebakaran yang terjadi di Kota Jambi dalam beberapa pekan terakhir, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendataan secara menyeluruh luas lahan yang telah terbakar di Kota Jambi ini sendiri. Namun, dari beberapa insiden yang terbakar di lahan yang terjadi di Kota Jambi, di kawasan Tanjung Johor maupun yang tadi malam telah terjadi kebakaran di kawasan Jalan Baru Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur, diperkirakan luas lahan yang terjadi di kawasan Tanjung Johor berkisar 9 hektar dan di kawasan Jalan Baru berkisar 500 meter. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan di kawasan yang mayoritas dipenuhi oleh rumput di Kota Jambi. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan yang terjadi di Kota Jambi. Sementara itu, pemirsa, dapat saya laporkan sore ini telah terjadi insiden kebakaran yang terjadi di Tanjung Johor seberang Kota Jambi. Petugas pemadam kebakaran hingga saat ini masih berupaya untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut. Demikian, Septi. Ya, laporan langsung dari Ashar Fatalangi. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Keinformasi selanjutnya, Saudara, hingga pertengahan Agustus 2024, 163 titik panas dan titik api terdeteksi di Kabupaten Batanghari. Jumlah itu terdeteksi hampir di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Dari hasil pantauan serta laporan yang diterima BPBD Batanghari, 163 titik panas dan titik api terdeteksi hingga pertengahan Agustus 2024. Jumlah itu terdiri dari 134 titik panas dan 29 titik api atau fire spot. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, jumlah titik panas dan titik api terdeteksi hampir di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Hingga saat ini, upaya pemantauan titik api terus dilakukan tim Satgas Karhutla. Selain menyiagakan personel, tim Satgas Karhutla juga telah menyiapkan posko pemantauan yang dipusatkan di kantor BPBD Batanghari. Dari hasil lapangan itu, masyarakat kita kan posisinya mungkin membuka tutup. Apakah siapa yang membakar kita tidak tahu, karena di lapangan itu kita tidak menemui orang, hanya menemui api. Samra Lubis mengimbau masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir karhutla dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan perkebunan yang dapat merugikan banyak orang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, terkait dengan dampak kemarau. Dari 520 hektar lahan sawah di kota Jambi, 276 hektar diantaranya sudah ditanam padi. Namun akibat musim kemarau, 170 hektar diantaranya sudah terdampak kekeringan. Dampak musim kemarau sudah terjadi di sejumlah lahan sawah di kota Jambi. Bahkan dari 276 hektar sawah yang sudah ditanam padi, 170 hektar diantaranya mengalami kekeringan dan berpotensi gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri mengatakan, dampak kemarau menyebabkan beberapa tanaman padi mati, namun jumlahnya masih dalam pendataan oleh petugas di lapangan. Sementara untuk mengantisipasi gagal panen, pemerintah Kota Jambi akan menyerahkan bantuan mesin pompa air. Kemudian akan memberikan bantuan sumur kepada petani padi sebagai upaya pencegahan gagal panen. Luas lahan pertanian kita yang sudah kita lakukan penanaman itu adalah lebih kurang sekitar 276 hektar dari 520 hektar. Nah, dari 276 hektar itu lebih kurang 170 itu mengalami kekeringan. Dan kekeringan ini juga kita kategorikan, ada kekeringan berat, ada yang sedang. Nah, yang berat inilah yang sedang kita upaya bagaimana bisa menghasilkan, mendapatkan sumber air ini. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan, hujan turun di kota Jambi, sehingga sawah yang mulai kering bisa terisi air dan potensi gagal panen tidak terjadi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Para petani sayur di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, merugi akibat kemarau yang terjadi di tahun 2024 ini. Sulitnya pasokan air menyebabkan tanaman sayur banyak yang mati. Kekeringan lahan pertanian akibat kemarau mulai berdampak terhadap produktivitas petani hortikultura jenis sayur-sayuran. Bahkan sebagian petani sudah banyak yang gagal panen. Kondisi ini berpengaruh terhadap penurunan produksi padi lokal untuk menyuplai dan memenuhi kebutuhan pasar. Hampir di setiap musim kemarau, para petani sayur yang berada di kelompok Tani Sindai Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun ini mengalami kekeringan saat musim kemarau. Akibat sumur yang berada di lahan pertanian ikut mengering, sehingga tidak bisa untuk menyiram tanaman sayur. Salah seorang petani sayur, Sri Wahyuni, mengatakan, para petani harus mengambil langkah tepat untuk mengatasi kekurangan air dan gagal panen. Pasalnya, pertumbuhan tanaman sayur akan terhambat, bahkan tidak sedikit tanaman sayur-sayuran mati sebelum dilakukan panen. Para petani sayur-sayuran berharap agar kemarau segera berakhir, sehingga hasil pertanian mereka kembali membaik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, KPU Sarolangun tetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada Serentak 2024 sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pilkada 2024.
KPU Sarolangun telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada Serentak 2024. Jumlah DPS yang mencapai 214.370 pemilih itu tersebar di 543 tempat pemungutan suara atau TPS. Tahapan dan proses penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak tahun 2024 telah dirampungkan KPU Sarolangun. Jumlah DPS yang ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka berjumlah 214.307 pemilih. Terdiri dari 108.325 pemilih laki-laki dan 33.982 pemilih perempuan. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, DPS terbanyak terdapat di Kecamatan Sarolangun yang mencapai 41.173 pemilih. Kecamatan Singkut 30.229 pemilih, dan Kecamatan Pelawan 25.245 pemilih. KPU Sarolangun masih menunggu masukan dan koreksi dari Bawaslu dan masyarakat sebelum dimasukkan dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS-HP. Kita menetapkan sebanyak 214.307 pada masa data pemilih sementara ini. Dan itu pun kita pada tahap DPS ini kita terdapat di penyebaran di 543 TPS. Itu satunya 543, satunya dari Lokso. Edi Zamra mengimbau seluruh masyarakat untuk mencermati pengumuman DPS yang akan dikeluarkan di setiap desa, kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sementara itu berdasarkan hasil pelaksanaan rekapitulasi pleno pemuktahiran data pemilih yang dilakukan di tingkat kabupaten, KPU Batanghari menemukan selisih daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Usai melaksanakan tahapan pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih beberapa waktu lalu, KPU Batanghari mendapati adanya selisih jumlah pemilih. Dari total 221.124 pemilih yang telah dimutakhirkan, terdapat sebanyak 2.705 jiwa atau pemilih tidak memenuhi syarat TMS, sehingga total daftar pemilih sementara DPS yang ditetapkan sebanyak 218.419 pemilih. Komisioner KPU Batanghari Hendri Handayani mengatakan, hampir rata-rata temuan yang memicu terjadinya TMS disebabkan penempatan TPS yang tidak sesuai. Nantinya DPS ini juga akan diumumkan secara serentak oleh KPU di seluruh daerah setelah rampungnya pleno penetapan DPS dilakukan di tingkat Provinsi Jambi yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2024 mendatang. Untuk jumlah daftar pemilih sementara yang kita tetapkan itu sebanyak 218.419 pemilih. Kalau dibandingkan dengan data yang kita turunkan, ada pengurangan sebanyak 2.705 pemilih. Hal ini disebabkan karena memang jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat lebih banyak dari jumlah pemilih baru yang masuk. Hendri juga mengatakan DPS ini dapat kembali berubah mengingat masih ada tenggat waktu terhadap proses perbaikan daftar pemilih sebelum dilakukan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tebo telah melakukan sidang pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara. Dari hasil penetapan tersebut, KPU mengharapkan adanya masukan atau tanggapan dari masyarakat terkait DPS yang akan diumumkan pada 18 Agustus mendatang. KPU Kabupaten Tebo beberapa hari lalu telah menggelar sidang pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran atau DPHP dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS. Dari hasil sidang pleno tersebut, jumlah DPS didapati mencapai 263.880 pemilih. Jumlah DPS tersebut bertambah 1.902 pemilih jika dibandingkan dengan data penduduk potensial pemilih atau DP4 yang hanya 261.978. Komisioner KPU Kabupaten Tebo Ahmad Junaidi mengatakan, penambahan jumlah pemilih disebabkan bertambahnya pemilih pemula yang telah memenuhi persyaratan untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 27 November mendatang. Kita menurunkan data ini di tempat-tempat umum
Jadi ada menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat tanggal 18 untuk masyarakat yang belum terdaftar di dalam DPS, sehingga nanti pada penetapan DPT masyarakat yang belum terdaftar ini sudah bisa terdaftar di situ. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo Paridatul Husni mengatakan, masyarakat yang belum masuk ke dalam DPS dapat melaporkan ke pihak penyelenggara, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Bawaslu hanya bisa mendapatkan jumlah ketika penerimaan BA di kecamatan. Dan juga berapa rekomendasi dilakukan oleh kawan-kawan kecamatan sudah dikoordinir tentunya dengan penambahan TPS. Jumlah DPS yang diplenokan akan diumumkan pada 18 hingga 27 Agustus mendatang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, KPU Provinsi Jambi akan menyiapkan sebanyak 6.336 TPS, di mana jumlah TPS ini berkurang jika dibandingkan saat pemilu presiden dan legislatif yang mencapai 11.000 lebih TPS. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menetapkan sebanyak 6.336 tempat pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengatakan, jumlah TPS ini berkurang hampir separuh jika dibandingkan dengan jumlah TPS pada pemilu legislatif dan presiden yang mencapai 11.168 TPS. Namun jumlah TPS untuk pilkada masih bisa bertambah di lembaga khusus, seperti di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Ya, kalau TPS kita untuk sementara, kalau pemilu kemarin kan 11.000 ya, 11.000-an, 11.168 ya, pokoknya 11.000 lebih lah. Nah hari ini mungkin berkurang separuh ya, mungkin sekitar 6.000-an ya, 6.000 lebih lah, 6.000. Ya, 6.000 kalau kami kemarin menyusun sementara itu sekitar 6.336 TPS ya. Nah, tapi mungkin ini masih berpotensi bertambah karena ada beberapa TPS itu yang kemungkinan bertambah itu di lokasi khusus ya, seperti di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, seperti itu. Berkurangnya jumlah TPS ini lantaran dilakukannya penyesuaian regulasi. Pada saat pilkada bisa menampung suara lebih banyak, yakni berkisar 400 hingga 600 orang. Sementara saat pemilu legislatif dan presiden dibatasi maksimal 300 orang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Polsek Marosebo membongkar base camp yang diduga dijadikan tempat pesta transaksi narkoba. Setelah diratakan, bangunan tersebut dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Basecamp yang diduga dijadikan tempat pesta transaksi narkoba di Desa Muara Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi dibongkar oleh pihak kepolisian sektor Marosebo. Keberadaan bangunan semi permanen tersebut telah meresahkan warga setempat. Setelah diratakan, bangunan yang diduga dijadikan tempat pesta transaksi narkoba itu dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Kapolsek Marosebo, Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan, saat dihancurkan, tidak ada aktivitas di bangunan yang diduga menjadi basecamp narkoba tersebut. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah dugaan barang bukti, sehingga dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Minggu pagi, tanggal 11, sekira pukul 9:30, kita mendatangi dan kita ambil tindakan tegas. Basecamp itu kita bakar, kita hancurkan, dan kita polis land. Ibtu Jeffrey Simamora mengajak masyarakat untuk berperan aktif melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba mulai dari lingkungan keluarga. Sanksi tegas menanti masyarakat yang terbukti menggunakan dan mengedarkan barang haram tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, tersangka pemalsuan dokumen kapal di PT SBS kembali menghirup udara segar. Tersangka dibebaskan dari rumah tahanan karena penyidik belum dapat merampungkan berkas perkara selama 60 hari. Setelah sempat dijemput paksa di Jakarta dan mendekam di rumah tahanan Polda Jambi, Avandi Susilo alias Ko Apex, tersangka kasus pemalsuan dokumen kapal di PT Sinar Bintang Samudra atau SBS kembali bebas. Tersangka dibebaskan penyidik lantaran masa penahanannya selama 60 hari telah habis. Selama 60 hari,
Penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi belum juga mampu merampungkan berkas perkara tersangka di Kejaksaan. Menurut Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, jaksa penuntut umum menilai ada kekurangan dalam berkas perkara yang harus dilengkapi penyidik. Pembebasan tersangka ini dilakukan atas dasar hukum yang berlaku. Saya, Kasubdit dan penyidik sudah mengirimkan kembali berkas perkara serta dia koordinasi. Harapannya semua petunjuk yang sudah diminta oleh kejaksaan terpenuhi. Meski berstatus bebas dari rumah tahanan, namun kasus ini masih terus berlanjut. Tersangka diminta untuk tetap kooperatif jika suatu saat kembali dipanggil penyidik. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kepolisian menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor meresahkan masyarakat. Selain mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian, polisi juga menyita senjata api rakitan milik pelaku. 2 pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten kota berhasil diringkus tim unit Reskrim Polsek Sekernan. Kedua pelaku terlihat pasrah saat digiring petugas kepolisian masuk ke Mapolsek Sekernan. Para pelaku merupakan komplotan curanmor spesialis kendaraan bermotor yang terparkir di masjid. Dari hasil penyelidikan polisi, kedua pelaku yang merupakan warga desa Lubuk Ruso, Kabupaten Batanghari itu telah melakukan aksi kejahatannya di 50 lokasi, baik di wilayah hukum Muaro Jambi dan Kota Jambi. Dari komplotan ini, polisi menyita 2 unit motor hasil pencurian dan kunci T yang digunakan untuk mencuri motor. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti senapan api rakitan jenis revolver beserta 5 peluru aktif. Senapan api digunakan pelaku untuk berjaga-jaga selama melakukan aksi kejahatannya. Ketika berpura-pura melaksanakan sholat Jumat, kemudian pelaku ini keluar, kemudian melancarkan aksinya. Yang satu berperan untuk mendongkel motor menggunakan kunci letter T, seperti yang kawan-kawan lihat. Kemudian yang satu berperan sebagai yang mengawasi. Hasil dari kejahatan ini mereka buang ke Sarolangun. Jadi sekarang ini tim kami berupaya berjuang keras untuk mengungkap kasus ini dan masih melakukan pengejaran terhadap kemungkinan penadahnya di Sarolangun. AKP Taroni Zebua menambahkan, sepeda motor hasil curian dijual para pelaku ke penadah yang ada di Kabupaten Sarolangun dengan harga 3 juta hingga 4 juta rupiah per unit. Sementara uang hasil kejahatan curanmor digunakan pelaku untuk berpoya-poya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku saat ini ditahan di Polsek Sekernan. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, untuk ketiga kalinya ratusan warga Pedukun datangi kantor Bupati, meminta Bupati mencopot Datuk Rio akibat selewengkan anggaran dana desa dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga. Ratusan masyarakat Dusun Pedukun, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bungo. Ini merupakan aksi ketiga kalinya dilakukan masyarakat setelah sebelumnya juga melakukan aksi yang sama. Masyarakat melakukan pembakaran ban dan orasi dengan membawa spanduk minta Datuk Rio dicopot dari jabatannya. Perwakilan massa diterima Wabub untuk dilakukan mediasi. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, pemerintah Kabupaten Bungo akan menindaklanjuti laporan masyarakat serta akan mengambil tindakan dan kebijakan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Permasalahan Datuk Rio Dusun Pedukun sudah ditindaklanjut oleh Inspektorat. Diharapkan masyarakat tetap tenang dengan tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya. Masyarakat di Dusun Pedukun mengadakan aksi demonstrasi ke Kabupaten Bungo. Sebelum masalah sudah lama. Masalahnya adalah tentang semacam ketidakpuasan pada Datuk Rio. Sebetulnya ini sudah menjadi atensi buat kami Kabupaten Bungo. Kita tindak lanjut sebetulnya masalah katakanlah dugaan penyimpangan keuangan sudah kita follow up dengan kita kirimkan Inspektorat. Koordinator aksi unjuk rasa warga Pedukun, Kusnandi mengatakan, jika aspirasi yang ketiga kalinya ini tidak dikabulkan pemerintah Kabupaten Bungo, yakni pencopotan Datuk Rio Dusun Pedukun, maka puluhan masyarakat akan berkemah dan menginap di kantor Bupati Bungo.
Aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dana desa yang dilakukan Datuk Rio Dusun Pedukun, Said Ali, yakni 207 juta. Yang merupakan hasil dari pemeriksaan dan temuan Inspektorat Kabupaten Bungo, serta tindakan sewenang-wenang Datuk Rio terhadap warga. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sambut HUT RI ke-79 belasan anggota Polri kibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, Saudara, menjelang HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, polisi rela mendaki gunung berapi tertinggi di Indonesia demi mengibarkan sangsaka merah putih di puncak gunung tertinggi di Pulau Sumatera. 17 lembar bendera merah putih itu berkibar di atas Gunung Kerinci dengan menggunakan tiang kayu. Menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, belasan anggota kepolisian yang tergabung dalam tim TVC Kapolri Polda Jambi melakukan ekspedisi darat pendakian Gunung Kerinci di Kersik Tuo, Kabupaten Kerinci. Anggota kepolisian dari Polres Kerinci dan Satbrimo Polda Jambi itu rela berjalan kaki mendaki gunung terjal yang dikenal dengan sebutan Atap Sumatera dengan membawa bendera merah putih. Untuk dapat mencapai puncak Gunung Kerinci, tim harus beristirahat dan bermalam di shelter 3. Sekitar pukul 4 subuh, tim kembali berjalan kaki untuk menuju puncak Gunung Kerinci. Bendera dengan ukuran 6x3 meter secara bersamaan dikibarkan oleh anggota kepolisian di puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut tersebut. Divisi Kapolri Polda Jambi telah tiba di shelter 3 jalur pendakian Gunung Kerinci. Untuk sementara, personil lengkap, tidak ada yang kurang, semua sehat, tanpa kurang satu apapun. Untuk perjalanan akan kita lanjutkan besok pagi pukul 04.00 ke arah puncak. Untuk kita lakukan pengibaran bendera merah putih di puncak tertinggi Gunung Kerinci 3.805 mdpl. Rencananya bendera tersebut akan tetap berdiri dan berkibar hingga akhir Agustus 2024. Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kerinci bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme menjelang proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni resmi membuka kegiatan pertandingan futsal internal Kepsta Cup tahun 2024. Pertandingan yang diikuti 4 tim itu digelar dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia dan HUT ke-62 LPP TVRI. TVRI Stasiun Jambi menyelenggarakan berbagai perlombaan antar pegawai dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-62 LPP TVRI. Setelah sebelumnya menggelar lomba domino, bulu tangkis, catur, dan mengecat pagar kantor TVRI di Pijoan, Selasa pagi TVRI Stasiun Jambi kembali menggelar lomba futsal antar pegawai. Pertandingan futsal yang memperebutkan piala kepala TVRI Stasiun Jambi itu diikuti 4 tim, tak hanya pegawai namun juga kontributor. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan, pertandingan futsal internal ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan TVRI Stasiun Jambi dalam menyambut Hari Kemerdekaan Negara dan LPP TVRI. Dengan mengusung slogan Mensana in Corpore Sano, kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun jiwa-jiwa yang sehat dalam diri pegawai TVRI Stasiun Jambi. Tak hanya itu, pertandingan futsal antar pegawai ini juga diselenggarakan sebagai ajang seleksi pegawai TVRI Stasiun Jambi untuk bertanding di kompetisi TVRI tingkat nasional. Herli Marjoni berharap pertandingan futsal internal ini dapat melahirkan atlet-atlet sepak bola dan futsal berbakat dari TVRI Stasiun Jambi. Di cabang olahraga futsal, alhamdulillah ada 4 tim di TVRI Stasiun Jambi ini yang akan berlaga di Kepsta Cup memeriahkan HUT ke-62 TVRI secara nasional. Dan mudah-mudahan
melalui kegiatan-kegiatan ini akan melahirkan atlet-atlet sepak bola kita, futsal dan sepak bola, untuk kita seleksi mengikuti perlombaan di tingkat nasional. Pertandingan futsal internal Kepala TVRI Stasiun Jambi Cup ini diikuti 82 peserta yang terbagi dalam 4 tim. Drendiarta, Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, olahraga tembak target masih sangat asing bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bibit muda yang dicari diharapkan dapat menjadi ruh olahraga yang menggunakan berbagai senjata ini. Olahraga menembak mempunyai banyak manfaat. Salah satunya dapat melatih konsentrasi. Olahraga menembak merupakan olahraga kompetitif yang melibatkan tes kemahiran, akurasi, dan kecepatan dengan menggunakan berbagai jenis senjata. Olahraga ini mulai dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah seorang pelatih tembak target, Peltusana Chandra Suseno, mengatakan, olahraga menembak menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Dengan latihan yang konsisten dan pendekatan yang disiplin, siapapun dapat menikmati dan merasakan manfaat dari olahraga ini. Olahraga tembak target yang dirintis Peltu Chandra ini telah berjalan selama 1 tahun lebih dengan modal pribadi. Saat ini Peltu Chandra tengah mencari tambahan bibit muda asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pencarian bibit-bibit muda ini perlu dilakukan sedini mungkin, mengingat selama ini banyak kejuaraan tembak di dalam dan di luar Provinsi Jambi yang tidak pernah ada keikutsertaan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alat tembak yang digunakan berjenis pistol angin hasil rakitan lokal. Nah, untuk prosesnya ya pertama pembentukan postur. Pembentukan posturnya berarti karena untuk menembak ini menggunakan 1 tangan. Dan pistol ini beratnya kurang lebih 1 unitnya itu 1 kilo. 1 kilo ya. Dan itu dia menembak harus konsisten selama kurang lebih 1 jam. 1 jam untuk penilaian, 60 menit untuk 60 butir, berarti 1 butir 1 menit. Nah, itu tambah lagi dengan uji coba 15 menit. Nah, perkiraan kurang lebih 5-10 butir. Selain melatih olahraga menembak, prajurit TNI yang telah mempunyai sertifikat tembak ini juga melatih olahraga panahan. Terbukti anak-anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur hasil binaannya telah mengikuti berbagai macam kejuaraan lokal hingga kancah nasional, serta berhasil menyabet prestasi. Pelatihan yang dilakukan oleh prajurit TNI ini dilakukan secara gratis. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Wakil Gubernur Jambi buka pertemuan pembahasan program Bio CFI SFL. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Memberikan hasil ekonomis untuk daerah melalui hibah luar negeri, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi secara resmi membuka pertemuan pembahasan mekanisme penyaluran dana insentif berbasis kinerja program Bio CFI SFL di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka pertemuan pembahasan mekanisme penyaluran dana insentif berbasis kinerja program Bio CFI SFL untuk desa potensi penerima manfaat di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Sani mengatakan, wilayah Provinsi Jambi memiliki tipe ekosistem paling lengkap di Pulau Sumatera bahkan Indonesia, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan, dataran rendah, hingga ekosistem pesisir dan laut. Ketiga tipe ekosistem itu tersebar di 4 taman nasional, mulai dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Bukit 30, serta Taman Nasional Berbak Sembilang. Aset lingkungan ini memiliki fungsi ekologi yang sangat penting bagi kehidupan dan memberikan manfaat yang besar bagi daerah. Sani menekankan dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan merata, pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi hijau. Upaya ini sejalan dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca, yang salah satunya melalui program Bio CFI SFL, yang kemudian memberikan hasil ekonomis untuk daerah melalui hibah luar negeri. Tahun 2021 dan
Hal ini pun alhamdulillah diperkuat dengan adanya regulasi Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Jambi. Wakil Gubernur Sani berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat meningkatkan peran serta para pihak dalam mendukung program Bio-CF ISFL di Provinsi Jambi, sehingga meningkatkan penyaluran dana insentif berbasis kinerja bagi daerah. Drendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi menyampaikan nota pengantar rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD. Rancangan KUPA tahun anggaran 2024 terjadi peningkatan. Asumsi target pendapatan daerah 434,3 miliar rupiah atau meningkat 9,31%. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD. Abdullah Sani mengatakan pada rancangan KUPA tahun anggaran 2024 terjadi peningkatan asumsi target pendapatan daerah 434,3 miliar rupiah atau meningkat 9,31%. Pendapatan asli daerah yang semula ditargetkan 2,21 triliun rupiah mengalami peningkatan 252,2 miliar rupiah atau 11,41%. Tak hanya itu, pendapatan transfer juga mengalami peningkatan 179,3 miliar rupiah yang merupakan peningkatan dana transfer umum melalui tunda saluran dana bagi hasil. Sementara pada alokasi belanja daerah terjadi penurunan 26,72 miliar rupiah atau 0,52% dari alokasi belanja pada APBD murni tahun 2024. Untuk penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian silfa tahun anggaran sebelumnya menjadi 69,33 miliar rupiah atau turun 84,85% dari target silfa yang ditetapkan pada APBD murni tahun 2024. Ini tentunya kita serahkan sepenuhnya untuk dibahas bersama-sama. Dan hasilnya apa, yang penting nanti akan merupakan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Setelah itu. Abdullah Sani berharap nota pengantar rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 yang sudah disampaikan dapat segera dibahas dan disepakati untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto menghadiri rapat paripurna DPRD Bungo. Dalam rapat paripurna tersebut, Safrudin Dwi Aprianto menyerahkan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025. Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto menghadiri rapat paripurna DPRD Bungo, sekaligus menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Bungo tahun anggaran 2025. Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025 telah disusun dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menitik beratkan pada peningkatan efektivitas APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Dokumen rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bungo diharapkan dapat dibahas bersama untuk selanjutnya disepakati sebagai bahan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025. Ini kita melakukan paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar PPAS tahun anggaran 2025. Tadi kami sampaikan bahwa forum ini tentu menjadi penting bagi kita untuk menyampaikan angka awal. Dan ini baru pengantar, tadi kami sampaikan bagaimana kondisi keuangan ini, bagaimana estimasi pendapatan, juga belanja. Yang jelas pendapatan mungkin ada peningkatan, belanja juga meningkat. Tapi intinya kita berharap ini semua kita dedikasikan untuk program-program yang betul-betul menyentuh buat masyarakat. Safrudin Dwi Aprianto berharap partisipasi aktif dan sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk menghasilkan APBD yang berkualitas dan akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, akhirnya saya Septinita. Dan saya Z Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.